Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, hari ini saya tidak dapat menyampaikan materi secara langsung di waktu yang sama, artinya tidak secara asinkronus, tetapi saya merekam video ini sebagai pengganti pengajaran sehingga tetap tersampaikan secara asinkronus. Nah, kita akan beralih ke materi baru jika sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang relasi rekurensi ya. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang aturan dasar berhitung ya, pencacahan ya atau basic counting techniques. Oke. Apa itu gitu ya. Nanti kita akan bahas ini kita memakai buku ini tetap saya ingin Anda tetap ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Anda tetap komitmen bahwa tidak menganggap bahwa slide ini adalah materi kuliah utama ya. Ini hanya alur ya, tetapi saya minta Anda tetap mencari sumber-sumber yang lain, dan ini yang menjadi textbook kita ya. Minimal Anda punya Rosen lah itu ya, Discrete Mathematics and its Application. Anda juga bisa mencari materi-materi yang lain, silahkan dari internet, dari ya video-video YouTube sebagai masukan, ya silahkan gitu ya, selain dari video saya maupun video Pak Rizaki. Oke, pertama tentang motivasi. Motivasi ini maksudnya apa tuh ide-ide tentang kenapa kita belajar tentang materi ini gitu ya. Artinya apa yang menjadi motivasi kita untuk belajar materi ini. Contoh ya, ini diawali dengan contoh seperti halnya yang materi-materi yang lalu ya, kita selalu awali dengan contoh supaya Anda mempunyai gambaran. Misal kita dihadapkan pada suatu permasalahan seperti ini, password ya, tentang password. Password yang diperlukan pada sebuah forum online harus memuat 6, 7, atau 8 karakter ya. Nah, Anda bisa bayangkannya password itu harus memuat 6, 7, 8 karakter. Nah, setiap karakter adalah bisa desimal atau bisa huruf. Ya. Hurufnya adalah huruf kapital antara A sampai dengan Z. Dan setiap password harus memuat setidaknya 1 bilangan desimal. Nah, nanti yang ditanyakan adalah berapa banyak password berbeda yang mungkin dibentuk, gitu ya. Nah, ini juga satu permasalahan dalam dunia nyata juga, gitu ya. Jika sebuah aplikasi akan membuat password itu diperhitungkan berapa banyak kemungkinan password yang berbeda dapat dibuat, gitu ya. Jangan sampai nanti kemungkinan passwordnya terlalu sedikit sehingga nanti mudah untuk dijebol, kan? Kalau variasinya terlalu sedikit. Paling terkenal itu kalau hack ya paling gampang mencoba semua kemungkinan ya pakai brute force attack gitu. Itu bisa, tapi mencoba semua kemungkinan ya mungkin saja belum sampai ke semua kemungkinan sudah ke hack gitu ya di awal-awal bisa itu best case ya, atau mungkin di tengah-tengah generate sudah bisa ya. Nah, sehingga dengan banyaknya kemungkinan password yang mungkin dibuat, nah ini kan menghindari bahwa itu dapat dihack dengan cepat gitu ya. Sehingga artinya tidak mudah untuk dihack. Bahkan kalau sekarang variasinya bisa macam-macam gitu ya untuk password. Ya, oke. Contoh yang lain adalah tim nasional sepak bola Indonesia terdiri atas 23 pemain. 3 diantaranya penjaga gawang. Ya. Kemudian ada berapa banyak starting line up berbeda yang dapat dibentuk jika tepat seorang penjaga gawang harus bermain. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke masalah variasi, berapa macam variasi berbeda yang mungkin dapat dibentuk itu ya. Atau PIN ATM, sebuah bank terdiri atas 6 digit, bisa 0 sampai dengan 9. Jika bank tersebut memiliki 50 juta nasabah, berapa banyak minimum orang yang harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa setidaknya 2 nasabah memiliki PIN yang sama. Ya, bayangkan. Nah, oke, ini semua akan kita bahas di materi ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah terkait dengan bidang yang disebut sebagai kombinatorika. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkan waktu sekolah menengah dulu ya, tentang kombinatorika, ada permutasi, ada kombinasi, dan sebagainya. Nah, oke. Lanjut.
Ya, saya skip aja ya. Intinya itu gini, maksudnya berhitung mencacah itu tidak mudah ya. Tetapi jadi counting is not easy as it sounds. Jadi seperti ya tidak mudah seperti menghitung 1, 2, 3 sebenarnya ya. Tetapi kalau kita mengetahui bagaimana cara menghitung itu, maka akan menjadi semudah menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Khususnya untuk yang terkait dengan materi ini gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu perbedaan antara jumlah dan banyaknya. Istilah dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah jumlah ya. Dan kadang-kadang ini dipertukarkan dengan istilah banyaknya. Misal jumlah mahasiswa di kelas ini tidak lebih dari 60 orang kan seperti itu ya. Ada juga istilah banyaknya mahasiswa di kelas ini tidak lebih dari 60 orang. Nah, yang betul yang mana? Kalau secara matematika sebenarnya ada perbedaan definisi antara jumlah dan banyaknya gitu ya. Dan penggunaan kata jumlah pada kalimat di atas yang jumlah mahasiswa itu tidak tepat karena mahasiswa itu tidak dapat dijumlahkan. Contoh mungkin untuk gambaran untuk membedakan istilah ini adalah misal jumlah bilangan ganjil positif yang kurang dari 5 adalah 5. Nah, ini salah. Nah, tapi kalau istilahnya diganti dengan banyaknya bilangan ganjil positif yang kurang dari 10 adalah 5. Nah, ini baru betul. Ya. Jadi banyaknya itu lebih mengacu pada counting ya. Dengan jumlah itu ya penjumlahan sama sum gitu ya, seperti kalau Anda menjumlahkan sum ya. Nah, contoh lagi jumlah bilangan ganjil positif yang kurang dari 10 adalah 25. Nah, ini baru betul. Artinya bahwa penjumlahan dari bilangan ganjil positif yang kurang dari 10 kalau kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya, itu adalah tambah 9 ya. Nah, itu adalah 25. Nah, itu betul kalau ini jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 seperti itu jumlah gitu ya. Tapi kalau banyaknya itu adalah counting gitu ya. 5 banyaknya adalah ada 5 gitu. 1 3 5 7 9 itu banyaknya. Tapi kalau penjumlahan berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu jumlah. Jumlah password berupa angka 8 digit yang valid ada 250. Ini salah. Kan sebenarnya bukan password itu yang dijumlahkan gitu ya. Tapi kalau banyaknya password, nah itu betul. Jadi lebih ke counting gitu ya, jumlah salah. Jadi banyaknya password berupa angka 8 digit yang valid ada 250 ya. Dalam bahasa Inggris jumlah itu sum ya, the sum of. Sedangkan banyaknya itu the number of. Oke, kita masuk. Ini pertama kita penyamaan persepsi tentang istilah dulu ya, karena ini istilah-istilah banyaknya ini akan dipakai nanti sampai ke ya beberapa slide di materi ini nanti agar kita konsisten ya dalam memahami ya kita penyamaan persepsi dulu ya tentang istilah jumlah dan istilah banyaknya. Oke, aturan jumlah. Nah, ini jumlah. Aturan penjumlahan. Misal ada dua pekerjaan yang harus dilakukan, katakanlah dia T1 dan T2 ya, dua pekerjaan T1 dan T2. Pekerjaan T1 dapat diselesaikan dengan N1 cara, sedangkan T2 itu dengan N2 cara. Oke, sambil Anda bayangkan ya untuk memahami ini. Serta kedua pekerjaan ini tidak dapat dilakukan bersamaan. Ini di garis di warna merah karena ini yang penting ya. T1 itu dapat dilakukan dalam N1 cara, T2 itu T1 dalam N1 cara, T2 dalam N2 cara, gitu ya. Nah, dengan syarat bahwa kedua pekerjaan ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka terdapat N1 plus N2 cara untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya, dengan catatan yang merah itu. Nah, nanti akan kita lihat di beberapa slide di selanjutnya.
ada nanti cara menghitung untuk jika ada jika dua pekerjaan itu dapat dilakukan secara bersamaan. Nanti ada caranya sendiri. Nah, kalau dua pekerjaan T1 dan T2 ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka ada N1 plus N2 cara untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu ya. Sehingga kita dapat buat perumusan yang lebih umum. Jika terdapat M pekerjaan yang harus dilakukan, ya M, misal T1, T2 sampai dengan TM seperti itu ya. Ini sambil saya coret-coret biar enak. Nah, oke. Ya, ini T1, T2 sampai TM. Nah, TI misal diselesaikan dengan NI cara, dan tadi tetap ada catatan ini, bahwa tidak ada dua pekerjaan berbeda yang dapat dilakukan secara bersamaan. Maka banyaknya untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah N1 tambah N2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah NM gitu ya. Atau sigma NI. I dari 1 sampai dengan M. Oke, lanjut. Jadi itu aturan penjumlahan ya. Nah, ini atau istilah lain ini adalah jika pekerjaan, artinya gini, tidak ada dua pekerjaan berbeda yang dapat dilakukan bersamaan. Artinya setiap pekerjaan TI itu istilahnya mutually eksklusif ya. Mutually eksklusif atau saling asing gitu ya. Karena nggak mungkin bersamaan. T1, T2, T3, T4 itu ya, nggak mungkin dilakukan bersamaan. Mutually eksklusif atau saling asing. Nah, ini untuk perumusan secara umum, untuk himpunan ya. Jika kita punya himpunan A1, A2 sampai dengan AM dan saling lepas atau saling asing ya. Saling lepas. Artinya tidak ada yang saling beririsan di antara himpunan-himpunan tersebut ya, di mana AI ini irisan AJ-nya itu himpunan kosong. Jadi kalau misal ini ya ini himpunan A, ini himpunan ini A1 ya, ini himpunan A2, ini himpunan A3 gitu ya. Nah, ini saling asing semua. Tidak ada yang gini sampai gini. Nah, sampai yang beririsan ini enggak ada. Misalnya A1, A2 enggak ada yang seperti ini ya. Enggak ada. Jadi ini saling lepas atau saling asing, mutually eksklusif ya. Oleh karena itu banyaknya cara untuk memilih satu anggota dari A1 ya, union A2 dan seterusnya adalah jumlah dari banyaknya anggota himpunan. Jadi A1 anggotanya berapa tambah A2 tambah A3 itu aturan penjumlahan. Ya, artinya ini enggak mungkin ada yang dilakukan bersamaan seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, contoh soal. Contoh ini untuk latihan ya. Sekarang kita lihat soal ini. Di sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa. Cowok ya, dan 15 mahasiswi. Berarti cewek kan? Nah, tentukan banyaknya cara memilih seorang ketua kelas di kelas tersebut. Seorang ketua kelas nanti artinya nggak mungkin dipilih, ya karena nggak mungkin ada mahasiswa yang sekaligus menjadi mahasiswi kan. Jadi itu kan saling asing, himpunannya sendiri saling asing. Anda lihat dulu himpunannya saling asing atau tidak, saling lepas atau tidak. Artinya nggak mungkin satu orang itu mahasiswa sekaligus mahasiswi. Kalau seperti itu berarti itu saling lepas, sehingga kita dapat menggunakan aturan penjumlahan bahwa ini ada 25 apa tadi mahasiswa atau mahasiswi? Mahasiswa, 15 mahasiswi. Sehingga ada 40 peserta kuliah. Sehingga akibatnya terdapat 40 cara berbeda untuk memilih seorang ketua kelas di kelas tersebut, gitu kan? Nah, kemudian cara contoh kedua. Sebuah perusahaan yang menjual laptop ingin memberikan sebuah laptop pada seorang mahasiswa di satu kelas ya, ingin memberikan satu laptop ke seorang mahasiswa gitu ya. Jika di kelas tersebut ada 20 mahasiswa FTE, 30 mahasiswa FIF, 10 mahasiswa FRI,
Ada berapa banyak cara pembagian laptop yang berbeda ya. Kalau dia artinya kalau perusahaan itu memberikan laptop kepada satu orang mahasiswa, baik itu mahasiswa bisa aja mahasiswa DE, bisa FFIF atau FRI. Nah, masing-masing jumlahnya sekian. Nah, kita lihat dulu itu saling asing atau tidak. Apakah artinya himpunan mahasiswa FTE, mahasiswa FIF, mahasiswa FRI itu saling asing atau tidak? Nah, saling asing atau tidak itu artinya gini, artinya mungkin nggak ada mahasiswa yang dia mahasiswa FIF sekaligus FRI, katakanlah gitu. Kalau tidak mungkin, ya berarti itu saling asing. Oke, ya, sehingga kita dapat menggunakan aturan penjumlahan. Nah, ini ya, cara membagikan laptop ke mahasiswa FTE ada 20 cara, laptop mahasiswa FIF ada 30 cara, FRI ada 20 cara ya tadi sesuai dengan soalnya. Karena tidak ada mahasiswa yang berada di dua fakultas berbeda. Nah, tadi ya, saling asing. Maka kita dapat menggunakan aturan penjumlahan, aturan jumlah. Sehingga jumlah cara untuk membagikan laptop itu adalah 20 tambah 30 tambah 10 sama dengan 60. Jadi ada 60 kemungkinan apa tuh cara memberikan laptop, kan bisa si A, bisa ada kemungkinan si B, ada kemungkinan si C, dan seterusnya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Berapa banyak kemungkinan yang terjadi itu dalam pemberian laptop itu. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, tadi ada lagi yang ketiga. Sebuah restoran menjual makanan dengan variasi menu sebagai berikut. 10 jenis makanan Indonesia, 10 jenis masakan Timur Tengah, 5 jenis makanan Oriental, 3 jenis makanan Eropa. Anda memperoleh voucher makan gratis yang dapat digunakan untuk membeli makan siang. Ada berapa menu berbeda yang dapat Anda pilih ya? Oke, untuk makan siang. Ya, Anda lihat dulu apakah ini saling asing atau tidak. Apakah ada makanan yang mungkin beririsan, artinya menu itu ya dia makanan Indonesia ya makanan Timur Tengah, kan nggak mungkin, sehingga itu saling asing, sehingga kita dapat menggunakan aturan penjumlahan. Jadi 10 kemungkinannya adalah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 3 seperti itu ya. Ini nah, ini 10 cara, 10 cara, Oriental ada 5 cara gitu ya, Eropa ada 3 cara. Karena tidak ada makanan yang berada dalam dua daftar menu yang berbeda, maka ada ya caranya pakai aturan penjumlahan. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk aturan perkalian sebentar. Aturan perkalian. Oke, misalkan suatu prosedur dapat dibagi menjadi dua pekerjaan yang berurutan, ya T1 dan T2. Jadi ada, tapi berurutan ya, dua pekerjaan ini berurutan. Kalau berurutan itu berarti T1, T2 harus dilakukan gitu ya. Jika terdapat N1 cara untuk melakukan T1 dan N2 cara untuk melakukan T2, maka terdapat N1 kali N2 cara untuk melakukan prosedur tersebut. Ya, jadi ini kalau saya coret-coret, misal ini ada dua pekerjaan, ya T1, T2. Ini memang harus dilakukan dua-duanya. Ya. Nah, T1 sendiri ada N1 cara, T2 ada N2 cara, gitu ya. Sehingga di sini ya, berapa banyak cara untuk melakukan prosedur tersebut, karena prosedur ini terdiri dari dua ini, sehingga banyak cara adalah N1 kali N2. Ini banyaknya cara. N1 kali N2. Gitu ya. Ini untuk aturan perkalian. Nah, ini dibuat aturan yang sifatnya lebih umum. Jika ada M pekerjaan ya. M pekerjaan artinya T1, T2 sampai dengan TM. Masing-masing dapat dilakukan dalam N1 sampai dengan NM secara berurutan. Saya berurutan itu artinya nggak harus T2 dulu baru kemudian T1, nggak harus sih. Artinya bahwa itu tetap harus dilakukan semuanya gitu ya.
maka terdapat, ya ini perkalian antara N1, N2, sampai N cara untuk melakukan prosedur tersebut. Ya, ini aturan perkalian. Nah, jika dibuat perumusan secara lebih umum lagi, jika kita punya himpunan beringga A1, A2, AM, maka banyaknya cara untuk memilih satu anggota dari produk kartesius A cross A2, A1 cross A2 sampai dengan cross AM diperoleh dengan memilih satu anggota dari A1, satu anggota dari A2, dan seterusnya, dan satu anggota dari AM. Jadi, kenapa kok jadi cross? Nah, oke. Kalau kita lihat, ini kan berarti ini harus dilakukan secara bersamaan. Katakanlah T1 itu adalah himpunannya, katakanlah T11, T12, T13, katakanlah gitu ya. Sedangkan T2 itu misalnya tasnya, ini kan berarti N-nya adalah 3 gitu ya. N1 sama dengan 3. Ini misal T21, T22 gitu kan. Nah, ini N2-nya sama dengan 2 katakanlah. Berarti banyaknya cara pekerjaan ini dapat dilakukan, artinya berapa kemungkinan pekerjaan ini dapat dilakukan. Berarti ini kan sebenarnya menghitung banyaknya kemungkinan. Itu kan berarti pasangan terurut kan. Pasangan terurut, katakanlah nanti ada kemungkinannya T11, T21 yang dilakukan kan. Bisa T11, T22 itu kan. Terus T12, T21. Terus kemungkinan yang lain T12, T22. Nah, kemungkinan yang lain T13, T21. Terus T13, T22. Itu kan? Nah, ini kan ada 6 kemungkinan. Nah, ini sebenarnya apa? Ini adalah T1 cross T2. Itu kan? Ya, itu kenapa di dalam perumusan secara umum itu adalah cross product. Anda dulu sudah belajar awal sekali ya tentang relasi cross product dari 2 himpunan, 3 himpunan seperti itu ya. Oke. Ini kenapa bentuknya cross ya? Karena ini pasangan terurut. Ingat ya, Cartesian product itu adalah himpunan dari pasangan terurut nanti hasilnya. Kalau kita enumerasikan. Nah, contoh sekarang. Contoh untuk aturan perkalian ini ya. Di sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa dan 15 mahasiswi. 25 mahasiswa, 15 mahasiswi. Tentukan banyaknya cara memilih seorang ketua laki-laki dan wakilnya seorang perempuan. Nah, ini harus dipilih, artinya 2 ini harus dipilih dari 2 himpunan yang berbeda kan. Bahwa ketuanya itu laki-laki, wakilnya perempuan. Artinya ketuanya itu mengambil dari himpunan mahasiswa. Wakil itu mengambil dari himpunan mahasiswi. Dan ini kita harus memilih 2. Nah, kalau seperti ini berarti kita memakai aturan perkalian. Kan? Sekali lagi, ketua diambil dari himpunan mahasiswa, wakil diambil dari himpunan mahasiswi. Kenapa? Lah ini kan laki-laki ketuanya, wakilnya kan perempuan. Seperti itu. Oke, dan dua-duanya itu harus dilakukan bersamaan. Ya. Artinya ya harus diambil ketua sama wakilnya kan gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini saya screenshot dulu. Oke, biar bisa saya hapus. Nah, tadi mahasiswa-mahasiswi. Jadi ada himpunan mahasiswa, gitu aja.
mahasiswi. Ini himpunan mahasiswa. MI, himpunan mahasiswi. Nah, seperti itu ya. Himpunan mahasiswa, himpunan mahasiswi. Nah, kemudian akan dipilih ketua dan wakil. Kita nanti harus memilih dua. Di sini ini ketua, ini wakil. Harus dipilih. Berapa banyak kemungkinan memilih ketua? Karena ketua itu diambil dari mahasiswa. Mahasiswanya ada berapa tadi? Ada 25. Ada 25. Mahasiswa ada 15 tadi ya. 15. Nah, jadi banyaknya cara ya dalam memilih ketua dan wakil ini adalah ya 25 kalikan 15 gitu ya. Ya. Jumlah laki kalikan perempuan, jumlah kali laki-laki kali jumlah perempuan jadi 25 kali 15. Jadi banyaknya cara itu adalah 25 kali 15 ya, banyaknya cara. Banyaknya cara memilih ketua dan memilih ketua dan wakil. Ya. 25 kali 12. Nah, gitu ya. Mudah, gampang. Nah, kemudian yang kedua, contoh kedua adalah kalau misal kita punya problem seperti ini. Sebuah kafetaria menawarkan menu sarapan, makan siang, dan makan malam. Menu sarapannya ini ya, menu makan siangnya ini, menu makan malamnya ini. Berapa banyak kombinasi menu sarapan, makan siang, dan makan malam yang ada? Ya sudah, sarapannya berapa kemungkinan? 1, 2, 3. Makan siang 1, 2, 3, 4. Makan malam 1, 2, 3, 4. Ya udah itu dikalikan semua gitu ya. Jadi ini bubur, ayam, nasi goreng, roti bakar. Ini yang tadi menu sarapan tadi ya, makan siang, makan malam. B itu breakfast, masih ini lunch, dinner. Nah, dikalikan semua. Ya. Sehingga itu menghasilkan. Jadi ini sebagai contoh beberapa kombinasi yang menu sarapan, makan siang, dan makan malam yang mungkin adalah mungkin aja gini. Bubur ayam, ya, ini ya. Mungkin aja bubur ayam, kemudian burger, ikan bakar, ada kemungkinan gitu kan. Ada kemungkinan nanti nasi goreng kombinasinya, nasi goreng lagi siangnya, malamnya nasi goreng lagi. Ya, bisa aja kan. Mungkin bisa aja roti bakar, siangnya nasi goreng, malamnya spaghetti, itu juga bisa, dan sebagainya. Jadi banyaknya cara itu seperti itu, banyaknya kemungkinan sebenarnya. Itu adalah itu semua dikalikan 3 kali 4 kali 4, 48 kombinasi yang mungkin. Gitu ya, gampang ya. Nah, contoh yang ketiga itu apa? Oke, meningkat lagi. Plat nomor kendaraan di sebuah negara dimulai dengan sebuah huruf kapital. Ini contohnya ya. Kalau Indonesia itu depannya bisa 1 huruf, bisa 2 huruf kan itu ya. Cuma ini contoh bahwa paling depan itu adalah huruf kapital A sampai Z. Jadi ini plat nomor ya. Ini ketua dan wakil ketua tadi ya. Masalah plat nomor. Nah, ini plat nomor kendaraan di sebuah negara dimulai dengan huruf kapital A sampai Z. Oke. Jadi ini plat nomor awalnya adalah A sampai Z. Ini A sampai Z kemungkinannya. Kemudian diikuti 3 digit 0 sampai 9. Nah, diikuti 3 digit. Nah, ini 0 sampai 9. Ini 0 sampai 9. Bentar, saya gambarkan biar lebih gede ya.
Nah, ini tadi A sampai Z. Ini 0 sampai 9, 0 sampai 9, 0 sampai 9 kan. Nah, terus dan diakhiri dengan 2 huruf kapital. Nah, diakhiri dua huruf kapital. Ini A sampai Z, A sampai Z. Kan? Nah, terus berapa banyak kombinasi plat nomor dan kendaraan yang berbeda di negara tersebut? Ya tinggal ini A sampai Z berapa kemungkinan? 26, 0 sampai 9, 10. Ini 10, ini 10, ini 26, ini 26 kan gitu. Ya, 26 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Tuh. Nanti dihitung sendiri silahkan. Itu kemungkinan jumlah plat nomornya. Ya. Ini 26-nya ada 3, 10-nya ada 3 ya. Nah, ini ada sekian plat nomor. Oke, lanjut. Aturan penjumlahan, saya ucapkan Pak ya, ini tadi lihat saja tadi. Ini sama dengan yang saya jelaskan ya, silahkan. Mau Anda lihat kembali, silahkan sama saja dengan yang saya jelaskan tadi, coret-coret tadi ya. Oke. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kita kombinasikan aturan penjumlahan dan aturan perkalian yang sudah kita bahas tadi. Nah, kasusnya gimana? Ini dapat terjadi kombinasi dari dua itu, artinya bisa digunakan jadi hybrid ya, antara penjumlahan dan aturan perkalian. Sebentar. Ya, diberikan himpunan tak kosong A dan B ya, A dan B. Keduanya beringga ya. Jika jumlah anggota dari A itu M, jumlah anggota dari B itu N, nah, tentukan banyaknya fungsi total berbeda dari A ke B. Nah, fungsi total tuh ya apa tuh namanya? Nanti berapa jumlah pasangannya kembangnya gitu ya. Ada kemungkinan pasangan dari yang ada di domain ke kodomainnya. Selanjutnya tentukan fungsi total berbeda dari B ke A. Nah, oke. Ini saya screenshot dulu, nanti saya bagikan. Ya. Artinya gini, misal ini A, ini B, gitu ya. Ya paling gampang tuh gini, memang pakai diagram panah ya. Ini misal A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, itu contoh. Nah, ada berapa macam kemungkinan? Artinya A itu kan berpasangan berapa kemungkinan? Nah, bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4 kan. B-nya sendiri bisa 1, 2, 3, 4. Tapi kan ini disyaratkan berbeda. Jadi A itu ada kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Sebenarnya disyaratkan berbeda atau tidak. Nah, saya lihat dulu ya. Oh ya, ini berbeda. Oh, ini bisa sama kalau ini. Oke. Jadi gini. Jadi A itu kan pasangannya bisa ya 1 sampai 4 gitu ya. Ada kalau di ini jumlahnya ada N ya berarti ada kemungkinan N cara. Sedangkan B itu ada 4 cara lagi, C itu ada 4 cara. Karena gini, bisa saja kan gini, A itu berpasangan dengan 1 yang terjadi misal. Tapi B kan masih bisa dengan 1 lagi kan. Nah gitu. Ini bukan fungsi Pak, fungsi. Yang bukan fungsi itu kalau gini. Nah, gini, terus ini gini lagi. Nah, ini baru bukan fungsi. Jadi jangan sampai ada yang berpoligami, berpoliandri di sini gitu ya. Di domainnya. Gitu. Kalau di sini nggak masalah. Ya, kecuali kalau Anda definisikan kemarin fungsi injektif dan surjektif ada cara-cara tertentu ya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau di sini ya ini kalau fungsi dari A sampai ke A ke B ya kalau misal kita punya
A-nya itu 1 sampai dengan M, B-nya itu 1 sampai dengan N, gitu ya. Maka misal dia fungsi dari A ke B, maka banyak pilihan untuk FA1 ada N, ya kayak tadi ya misalnya ada 4 ya berarti banyak kemungkinan ada 4. Sedangkan B sendiri jadi FA itu kemungkinannya ada 4 kan. B itu kemungkinannya juga ada 4 gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, ini juga ada kemungkinannya N dan banyak pilihan untuk M itu ada N. Akibatnya dengan aturan perkalian ini ada N kali M, N pangkat M, fungsi total berbeda dari A ke B. Kalau sebaliknya dari B ke A ya sama caranya ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 2. Di sebuah sekolah terdapat M orang anak perempuan dan N orang anak laki-laki. Ya, ada M perempuan, N laki-laki. Ya, perempuannya M, N-nya untuk yang laki-laki ya, mama perempuan, N untuk laki-laki. Di mana jumlah anak perempuan itu kurang dari jumlah anak laki-laki. Misal mengadakan pesta dansa sekolah tersebut ya. Ini kalau di luar negeri bisa ada pesta dansa ya. Di kita kan nggak lazim ya. Nah, setiap anak perempuan memilih tepat seorang anak laki-laki. Ya. Nah, ini mungkin ya karena ini perempuannya lebih sedikit dari laki-laki. Untuk menemani ke pesta dansa, tentukan banyaknya kombinasi pasangan dansa yang mungkin. Tentukan banyak kombinasi pasangan yang mungkin. Sekarang gini, kita lihat di sini ya. Ini ya, X itu misal untuk yang anak perempuan, yaitu adalah untuk anak laki-laki. Setiap perempuan harus mendapatkan pasangan tepat satu anak laki-laki. Ya, ini jumlah anggota dari X itu ada M, mama. Jumlah anggota dari Y itu N, nana. Sama saja ya, nana, mama. Nah, kita misalkan X1, X2, sampai SM yang perempuannya ya. Dan yang laki-laki itu Y1 sampai dengan YN. Nah, X1 untuk anak perempuan yang pertama ini dapat memilih N orang di antaranya kan. Oke. Ya, laki-laki N itu ada N kemungkinan. Nah, sedangkan nanti S2 itu adalah N-1 kemungkinan. Kenapa? Karena yang satu itu sudah dipilih, kan gini, salah satunya itu pasti sudah kepilih oleh X1 kan. Sehingga nanti sisanya itu ada N-1. Kalau yang salah satu Y1 sampai YN itu sudah terpilih oleh X1. Sehingga X2 itu sisanya adalah N-1 kemungkinan. Nah, untuk X3 ini berarti kemungkinannya adalah N-2 karena 2 yang sebelumnya sudah dipilih orang yang sebelumnya. Ini ya. Gitu ya. Sehingga kalau kita buat perumusan secara umum, gini. Ini saya hapus saja lah, kayaknya nggak begitu ini ya. Nggak apa-apa lah, saya screen saja. Ini saat syuting di rumah ya, ada bakpao lewat, ada sayuran lewat, macam-macam. Oke, tadi ya. Jadi kalau untuk X1, nah sebentar, kita lihat dulu yang di sini ya. Sehingga untuk setiap I dimulai dari 2, ya, ini I-nya dimulai dari 2, ya. XI tidak dapat memilih orang yang dipilih oleh X1 dan X sebelumnya gitu ya. Ya, XI-1. Kalau I-nya berarti XI-1. Katakanlah kalau X3 berarti nggak boleh memilih orang yang sudah dipilih oleh X1 sampai dengan X2 kan gitu maksudnya. Sehingga ini XI-1. Sehingga secara umum banyaknya pilihan pasangan dansa untuk XI kalau kita rumuskan itu adalah NI plus 1. Ini dari mana? Oke, ini kan gini. Coba kita lihat mulai dari X2 seperti tadi. Bahwa X2 itu hanya bisa milih N-2 min 1. Artinya ini adalah N-1 kan.
Ya, karena sebelumnya di sini kan kalau kita kaitkan dengan I-nya ya, karena ini nanti kita membuat perumusan terhadap I-nya. Kan N-1, berarti 2-1. X3 itu N-3-1. Artinya ini N-2 kan tadi, kita sudah dengar tadi, N-1, N-2, nanti X4 juga nanti N-4-1. Artinya nanti N-3, dan seterusnya. Sehingga pada saat Xn, N atau M tadi ya? Oh, sampai M ya. Xm, ini adalah N min M min 1. Gitu ya, kalau perusahaan secara umum. Atau bisa kita tuliskan N min M plus 1. Nah, ini. Ya. Ini kemungkinannya untuk sebuah, atau kalau XI ya, katakanlah ini XI, kalau kita ini XI, ini adalah ini dan seterusnya gitu ya. Gimana sih caranya? Dan seterusnya. Nah, ini N min I min 1 kan. Atau kita bisa menuliskan N min I plus 1. Gitu. Sehingga pada saat ini dan seterusnya sampai dengan SM, ya nanti N min M min 1. Itu kan? Kita nemu ini, atau ini ya, kalau yang ke M. Kalau ke I ya ini, gitu ya. Sehingga di sini, ini N min I plus 1. Biar Anda nggak bingung dari mana N I min plus 1 itu. Oke. Nah, berdasarkan aturan perkalian, ya, berarti banyaknya kemungkinan, ya, banyak kemungkinan kan ini kan, berarti banyak kemungkinan. Oh ya, sebentar. Kalau untuk X1 gimana? Yang pertama, ya bisa Anda terapkan rumus ini. Ini 1 min 1, artinya ya N. Ya. Sehingga banyaknya kemungkinan, dari sini banyaknya kemungkinan, tadi yang ditanyakan kemungkinan apa tadi? Pemilihan ketua kelas atau apa tadi? Apa tadi? Oh, pesta dansa. Nah, pesta dansa berarti ini kan tentu kan banyak kombinasi pasangan ya, banyaknya kombinasi pasangan misalnya ya. Banyaknya kemungkinan kombinasi pasangan. Banyak kombinasi pasangan berarti adalah ya berarti N ya kan? Ini kalikan N-1 kalikan N-2 ini ya. Dan seterusnya sampai N min M plus 1. Gitu kan? Gini. Atau kita bisa tuliskan, nah ini kan M1, atau kita bisa tuliskan gini, ya tadi ya. Ya tadi N min M plus 1. Ekspresi terakhir dikenal dengan permutasi M dari N objek. Ya, kalau permutasi ya ini sebenarnya permutasi dari N objek yang berbeda. Nah, tinjau bahwa ini bisa kita tuliskan nanti, oke, kita tambahkan N min M faktorial, N min M faktorial. Ya kan? Ini sama saja kan ini nanti juga dicoret, tapi kalau kita tambahkan ya ini nggak salah. Sehingga, nah ini sendiri, ini sama dengan N faktorial. Ayo, kenapa? N kali N min 1 dan seterusnya sampai N min faktorial. Ya. Nah, coba Anda tinggalkan ini buat latihan buat Anda dari mana asalnya. Clue-nya misal gini, 5 faktorial itu kan sama dengan 5 kali 4 faktorial kan. Clue-nya gitu. Ini contoh. Kok 5 ya? Oke, 6. 6 faktorial sama saja dengan 5 kali 6 kali 5 faktorial.
Ini kan? Atau sama saja dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial kan. Nah, gitu ya. Nah, coba nanti saya tinggalkan ini untuk Anda cari ini dari mana gitu ya, biar nggak semua dari saya. Oke. Ya, bentuk terakhir ini ya n kali n min m faktorial ini dulu mungkin sudah Anda kenal sejak zaman sekolah menengah ya. Bahwa ini kita kenal dengan notasi permutasi nm. Ada notasi yang seperti ini, bisa PNM gini atau NPM seperti ini atau ya gimana cara penulisannya ya. Artinya ini permutasi ini ya, permutasi NM. Artinya permutasi M dari N objek berbeda. Ini jumlah N objek berbeda akan disusun sebanyak M susunan. Nah, maksudnya gitu ya. Dari N objek kita buat M susunan objek yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu maksudnya gitu. Oke. Nah, ya kalau ini tadi gimana berarti kalau kembali lagi ke sini? Tapi ini kan nggak ada bilangan M-nya itu berapa, N-nya berapa ya. Nah, ini artinya secara umum saja. Ini tinggal dimasukkan bahwa M-nya berapa, N-nya berapa. Oke, sekarang kembali ke sini soal ke nomor 3 ya. Sebuah komputer tahun 80-an diaktifkan melalui password yang terdiri dari 6 karakter ya, 6 karakter. Karakter itu artinya bisa digit, bisa huruf ya. Ini setiap karakter adalah huruf kapital atau digit bilangan desimal. Jika password harus memuat minimal, nah ini yang biru ini yang penting nih, memuat minimal 1 digit bilangan desimal, ada berapa banyak password yang mungkin? Yo, gimana itu maksudnya? Artinya kalau kita punya, ya gini problemnya adalah 6 karakter, di mana dia bisa huruf, bisa digit. Huruf itu adalah 26 kemungkinan, digit itu 10 kemungkinan, jadi ada 36 kemungkinan ya. Nah, itu kan bisa aja password itu semuanya huruf kapital, atau bisa aja semuanya huruf desimal, mungkin saja kan? Kan nggak ada syarat tertentu. Kemungkinannya gitu. Nah, yang ditanyakan adalah password harus memuat minimal 1 digit bilangan desimal. Berapa banyak password yang mungkin? Nah, oke, sekarang kita tinjau gini dulu. Ini saya screenshot lagi ya. Oke. Misal tadi berapa? 6 karakter ya. Oke. Katakanlah S ya, string ya, string banyaknya kemungkinan semua ya. Ini adalah banyaknya kemungkinan password dalam 6 karakter. Di mana bisa angka, bisa desimal 0 sampai 9 dan atau apa tadi? Huruf ya, huruf kapital. A sampai Z. Ya, ini S. Artinya S total ini sama saja dengan S0, artinya itu apa ya? Artinya kemungkinannya itu kan gini. Bahwa jumlah tadi yang ditanyakan tadi jumlah angka minimal 1 desimal ya. Ah, desimal. Desimalnya 0, yang 5 itu apa tuh? Yang 5 angka kan bisa aja kan. 6 ya, tadi totalnya 6. Kan gitu. Ini desimal. Ini misal saya nulis saja misal SI J itu powered dengan I apa itu namanya?
sejumlah banyaknya dengan sebanyak nulis kata-katanya apa tadi istilahnya desimal ya, dan J apa tuh tadi huruf kapital ya. Nah itu kan berarti kemungkinannya kan bisa 06, kemudian kemungkinannya bisa desimalnya 1, 5-nya adalah huruf, bisa saja ini 0 lagi. 2 desimal, ininya huruf 4-nya, kemudian 3, 4, 2, kemudian 5, 1, bisa F, 6, 0 kan? Nah, gitu kan kemungkinannya. Nah, yang ditanyakan adalah password berapa jumlah password yang memuat minimal 1 digit bilangan desimal. 1 digit bilangan desimal. Ini yang ditanyakan. Password yang memuat minimal 1 bilangan desimal. Gitu kan? Nah, bisa kita ngitung ini, kemungkinannya berapa, ini kemungkinan berapa. Tapi kan lama. Lebih baik kan gini, kita hitung ini sama ini kan. Lebih cepat dihitung, lebih cepat dihitung dengan cara ya, lebih cepat dihitung dengan cara gimana? Ya sudah. Kalau yang ini dijadikan berarti S ini misal gini ya. Ini adalah P. Password yang memuat minimal 1 bilangan desimal. Artinya P itu sama dengan S kurangi S06 kan? Di mana 06 itu apa? Password dengan sebanyak 0 desimal dan 6 huruf kapital. Gitu kan? Gitu. Nah, sehingga di sini supaya Anda nggak bingung bahwa di sini ini saya jelaskan ini supaya Anda nggak bingung bahwa tadi sampai mana. Nah, ya. Kenapa kok ini password dengan panjangnya 6 memuat minimal 1 digit bilangan desimal. P secara langsung dapat dengan tapi waktu dan banyak kita dapat mencari P dengan cara kok bisa gini, Pak? Nah, tadi penjelasan seperti itu. Nah, ini S itu adalah kombinasi string dengan 36 karakter yang tadi saya notasikan sama S. Nah, yang Q ini saya notasikan S 0,6 supaya Anda lebih jelas bahwa ini adalah string dengan panjang 6 tapi sama sekali tidak ada bilangan desimal karena semuanya itu huruf ya 0 bilangan desimal 6 itu yang huruf kapital. Nah, gitu ya. Sehingga sebenarnya P itu adalah S kurangi S06 gitu ya. Sehingga kalau di sini tadi ini kita nah S06 dalam slide dinotasikan dengan key ya. Terus silakan kembali ke slide. Nah, ini penjelasan aja ini. Biar Anda nggak bingung. Nah, silakan kembali ke slide. Supaya Anda tahu kenapa. Jadi P itu P sama dengan S kurangi Q. Ya. Ini maksudnya petanda panah ini maksudnya. Ya, itu kenapa P S kurangi Q tadi ya. Nah, di sini S itu adalah karena tadi adalah banyaknya string yang dengan panjang 6 di mana
26 alfabet 10 bilangan desimal kan berarti 36 kemungkinan. Karena di situ ada 6 karakter, ya berarti 36 pangkat 6 kan? Ya. Kan berarti kemungkinannya itu adalah S itu adalah ini kan gini. 6 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kan 36, ini 36 dan seterusnya kan. Jadi 36 pangkat 6 gitu. Sedangkan Ki. Nah, Ki itu kan berarti 0 bilangan desimalnya, 6 itu 6-nya apa? Huruf kapital kan, sehingga Ki itu dari sini melewat-melewat ya. Nah, kalau capital berarti semua yang digit 0 kan, berarti 6-6-nya itu adalah masa 6 ini adalah berarti 6-6-nya itu adalah huruf capital. Capital ada 26 kan? 26, 26, 26, 26, 26 sehingga ini 26 pangkat 6. Ya. Nah, gitu, maksudnya gitu ya. Ya sudah dikurangi aja. 36 pangkat 6 kurangi 26 pangkat 6 jadi ini. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Kue latihan berikutnya. String biner atau bit string adalah string yang hanya memuat karakter atas simpunan 01 saja. Karena bit ya disebut bit string itu ya biasanya biner itu ya. Bitnya 0 sama 1 kemungkinannya. Nah, panjang suatu string merupakan banyaknya digit yang ada pada string tersebut. Contoh, 10110. Nah, ini adalah string dengan string biner ya. Ini string biner karena 1 sama 0. Nah, Anda ingat binary option. Nah, sekarang lagi ngetren tuh beritanya itu binary option. Karena hanya ada 2 kemungkinan ya. Oke. Di sini juga ada 2 kemungkinan 0 sama 1. Tapi ini bukan trading ya. Oke. Kembali lagi ke sini. 10110 adalah string biner dengan panjang 5. Tentukan string biner dengan panjang 8. Nah, bagaimana kalau string binernya itu panjangnya 8? Berapa banyak kemungkinan string biner yang dapat dibuat? Nah, ini gampang sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing 2 kemungkinan kan? Yaitu 01. Berarti ini 2, 2, ya udah 2 pangkat 8 kan? 256. Ya. Gampang sekali ya. Bit string dengan panjang 8 itu 256 kemungkinan. Itu kan kenapa kalau kita hal yang terkait dengan bit itu kan biasanya kan berapa RAM-nya 256, 64, 16, 4 kan 2 pangkat itu sebenarnya. Karena 2 kemungkinan itu kan bit, megabit itu ya. 1 bit nanti meningkat jadi byte, kemudian ya ada kilobyte, megabyte sampai ya kayak gitu ya 1000 ya gitulah pokoknya megabyte, gigabyte gitu ya dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 saya skip aja supaya agak sulit aja sama nomor 3. Anda baca sendiri nomor 2 ya. Oke, password yang diperlukan pada suatu sistem harus memuat 6, 7 atau gini aja 2 dulu ya biar Anda nggak bingung karena ini nyambung ternyata. Yang 3 ini nyambung dari yang 2. Sebuah komputer tadi ya dapat diartikan dengan password yang terdiri atas 6, 7 atau 8 karakter. Setiap karakter adalah huruf kapital A sampai Z atau bilangan desimal. Berapa banyak kemungkinan password yang mungkin? Ya, ini gampang. Jadi perpaduan antara perkalian dan penjumlahan ya ini ya. 6, 7 atau 8 karakter. Ingat ya. Problemnya itu. Nah, P adalah password dengan panjang 678. Nah, kemudian PI itu password dengan panjang PI. Dengan panjang I. Maksudnya kalau P1 ya ini berarti panjangnya adalah 6 karakter, kalau P2 berarti panjangnya 7 karakter, P3 panjangnya 8 karakter, P7, oh ini P2. P7, ini sorry, salah nulis saya. Maksudnya PI itu, nggak bersih.
Oke. Maksudnya gini, P7 itu berarti 7 karakter, P6 ya, ada P6. P6 itu 6 karakter, P8 itu 8 karakter. Maksudnya gitu ya. PI itu password dengan panjang I. Jadi nanti akibatnya P, jadi banyaknya kemungkinan password dengan panjang 6, 7, atau 8 itu adalah password dengan panjang 6, password dengan panjang 7, password dengan panjang 8, semua dijumlahkan. Kemungkinan kan kenapa dijumlahkan? Kan bisa P6, bisa panjangnya 6, atau panjangnya 7, atau panjangnya 8. Oke. Nah, kita memiliki PI kombinasi string dengan panjang I atas 36 karakter. Ya, ini karena 26 alfabet dan 10 bilangan desimal, sehingga PI ya oke. Jadi 36 pangkat I gitu ya. Nah, I itu adalah panjangnya. Jadi kalau misal P6 itu kan berarti ya P6 ya. Ini kan P sama dengan P6 tambah P7 tambah P8. Kalau P6 yang panjangnya 6 karakter berarti 36 pangkat 6. Kenapa ya? Karena ini tadi 26 alfabet, 10 desimal, sehingga 36 pangkat 6 kemungkinan. Kalau dia panjangnya 7, 36 pangkat 7. Panjang 8, 36 pangkat 8. Ya, oke. Gini. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Yang tadi saya bacakan lagi soalnya, yang soal nomor 3. Password yang diperlukan pada suatu sistem harus memuat 678 karakter. Nah, kayak yang nomor 2 ini ya. Ini kenapa tadi saya sampaikan ini nyambung. Setiap karakter adalah digit bilangan desimal atau huruf kapital dalam alfabet A sampai Z. Oke. Nah, setiap password harus memuat setidaknya 1 bilangan desimal. Nah, ini yang jadi catatan. Setiap password harus memuat minimal 1 bilangan desimal. Berapa banyak password yang berbeda? Ingat yang tadi saya contohkan tadi. Yang ada S06, S15 gitu ya. Ya, setiap password harus memuat setidaknya 1 bilangan desimal. Nah, yang ditanyakan adalah itu, berapa banyak password yang berbeda jika disyaratkan dia harus memuat minimal 1 bilangan desimal. Ya kayak tadi, yang dikurangi tadi. Gitu ya. Ya, dasarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, P adalah password dengan panjang 6, 7, atau 8. Yang memuat satu digit yang memuat 1 digit desimal. Ini misal kita definisikan seperti ini. Mirip seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, misalkan PI itu password yang dengan panjang I yang memuat minimal 1 digit bilangan desimal. Nah, ini kan misalnya berdasarkan aturan penjumlahan, maka P sama P6, P7, P8. Tapi syaratnya masing-masing ini adalah yang memuat minimal 1 digit bilangan desimal. Nah, ini kan masing-masing tadi seperti yang tadi, SI, main, QI. Anda tahu tadi ya, yang sudah saya contoh, lihat lagi catatan saya tadi ya. Kenapa bisa dikurangkan seperti ini ya? Ya, Anda lihat tadi yang sama dengan tadi ya. Nah, S itu adalah kombinasi ini totalnya, kombinasi string dengan panjang I atas 36 karakter, 26 alfabet, dan 10 bilangan desimal. Jadi ini untuk masing-masing ini ya, P6, P7, sama 8 itu nanti akan berlaku ini. Nah, berdasarkan aturan perkalian, SI itu adalah 36 pangkat I. Artinya kalau 6, panjangnya 6 karakter, ya berarti 36 pangkat 6. 7 berarti 37 pangkat 7. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, QI ini adalah kombinasi string dengan panjang I yang sama sekali tidak memuat digit bilangan desimal. Ya, pokoknya persis seperti tadi lah. Anda buka tadi yang coret-coretan saya tadi ya. Berdasarkan aturan perkalian, GI sama dengan 26 pangkat I. Loh, kenapa? Loh, kan ini yang sama sekali tidak memuat digit bilangan desimal. Jadi kalau katakanlah kalau dia itu misal dia 6 karakter, berarti 0 desimal
kemudian 6 itu yang apa? Yang apa tadi? Yang huruf kapital. Huruf kapital jadi bilang desimalnya 0, nggak ada, dan dia hanya terdiri dari kapital 66-nya itu. Jadi 26 pangkat, ya 26 pangkat 6 kalau dia yang 6 karakter. Kalau 7 karakter ya ini 26 pangkat 7. Kalau yang P8 ya nanti 26 pangkat 8. Jadi nanti masing-masing gini. S6 kurangi ini setelah didefinisikan ini ya. Nah ini kalau 6 karakter ya ini 26 pangkat 6 ini ya. 36 pangkat 6 kurangi 26 pangkat 6, 36 pangkat 7 kurangi 26 pangkat 7 dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Ya. Oke. Ini soal ini bisa saya nanti akan tinggalkan untuk Anda latihan sendiri. Latihan benar ya, nanti bisa dibantu dengan asisten. Nah, kemudian tentang aturan inklusi-eksklusi. Kita lihat masalah string biner ya. Problemnya adalah ini. String biner adalah string yang hanya memuat karakter atas himpunan 01 saja, seperti tadi sudah disampaikan. Panjang dari satu string merupakan banyak digit yang ada pada string tersebut. Oke, 10110 adalah string biner dengan panjang 5. Tentukan banyaknya string biner dengan panjang 8 yang dimulai dengan 1 atau diakhiri dengan 00. Oke, ini yang mulai berbeda ya. Jadi tentukan banyak string biner yang dimulai dengan 1 atau diakhiri dengan 00. Ya, sekarang kita lihat. S adalah string biner dengan panjang 8 ya. Ini kan konteksnya panjangnya 8 ya, ini di soal ya. Yang memenuhi kriteria, maka S berbentuk ya. Nah, karena ini kasusnya adalah ini 1 dengan 00 ya. Bisa saja diawali dengan satunya dimulai dengan 1. Nah, dimulai dengan 1 bisa gini kan. String pertamanya 1, string kedua dan seterusnya bebas. Ya. Kemudian string 1 sampai S6 itu bebas tapi diakhiri dengan 200. Nah, ini kan problemnya adalah diakhiri dengan 00 ya. Ya ini nah bisa saja seperti ini. Atau bisa saja dua-duanya terjadi. Depannya 1, akhirnya 00. Nah, ingat yang tadi di awal di aturan penjumlahan bahwa istilah saling asing ya. Nah, di sini ini tidak saling asing. Bahwa jadi string biner dengan panjang 8 dimulai dengan 1 dan string biner yang diakhiri dengan 00 ini tidak saling asing. Ada kemungkinan stringnya itu ya dimulai dengan 1 dan diakhiri juga dengan 0 kan? Kan gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Sehingga kalau kita ngitungnya gini. Konstruksi string biner dengan awalan 1 dan panjang 8 ya, berbentuk seperti ini dapat dilakukan sebagai berikut. Terdapat satu cara untuk memilih digit pertama. Oke, ini satu cara. Ya iya kan jelas cuma satu aja kok. Nggak ada pilihannya kan karena harus satu. Nah, sehingga sisanya ini ada 7 kan. Nah, ini terdapat masing-masing 2 cara. Jadi ini 01, 01, 01 kemungkinannya kan gitu. Jadi 2 cara. Sehingga ini dapat dilakukan pekerjaan pertama untuk awalan 1 ya, string biner awalan 1 itu 2 pangkat 7. Loh kok 2 pangkat 7, Pak? Nah, ini kan 7. Ini yang bebas tadi 01, 01 itu 7. Nah, ini sudah harus 1. Loh kok 1? Ya kan ini sudah tertentu, sudah pasti, nggak ada kemungkinan yang lain, memang harus 1 kan. Nah, loh kok harus 1? Nah, kan soalnya gini, kalau misalnya bingung. Nah, dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 00. Karena ada kemungkinan 1, 8, ada kemungkinannya yang akhirannya 00, nah gitu ya. Oke, semoga nggak bingung. Nah, kalau seperti ini, karena ini memang sudah jelas 1, jadi ini yang Anda perhatikan, ini 7, jadi 2 pangkat 7. Ada 128 cara. Nah, sementara untuk pekerjaan 2 yang biner berakhiran 00. Loh kok diistilahkan dengan pekerjaan, Pak? Nah, ingat tadi aturan penjumlahan. Kita tadi punya pekerjaan T1, pekerjaan T2 gitu kan tadi ya? Nah, tadi kan saya bilang bahwa nanti beberapa slide ke depan ada nanti persoalan yang tidak saling asing, di mana
dua pekerjaan itu tidak saling asing. Jadi dua pekerjaan itu bisa dilakukan bersama-sama. Nah, ini problemnya di situ. Nah, S1, S2 sampai S6 itu bebas bisa 0 sampai 1, tapi dua terakhir itu berakhiran 00. Artinya ini sudah pasti, ya. Ya, dalam 1 sampai 6 itu masing-masing dua cara, ya, karena 0 sama 1, sedangkan yang dua terakhir itu masing-masing satu cara. Ya karena harus 0, kan gitu. Sehingga berapa banyak cara menyusun seperti ini, 2 makan 6 sama dengan 64 cara. Jadi yang ini kan 6 kemungkinan, masa 6 ini ya, maksudnya bukan 6 kemungkinan. Artinya untuk 6 ini ya, karakter ini, karakter 01 ini kemungkinannya ada 2 pangkat 6. Sementara ini karena sudah pasti hanya satu kemungkinan karena apa? Harus 0. Ini juga harus 0. Sehingga 2 pangkat 6. Nah, oleh karena itu, apakah soal tadi dapat dijawab dengan aturan penjumlahan bahwa 128 tambah 64? Ya, kenapa? Ini 128, ini 64, tambahkan aja dengan aturan penjumlahan. Untuk string biner dengan panjang 8 dimulai dengan 1 dengan atau diakhiri dengan 00. Nah, ternyata tidak. Ya tadi itu. Karena ada kemungkinan bahwa dua pekerjaan ini yang artinya string biner dengan awalan 1 dan string biner dengan akhiran 00 itu bisa bersamaan. Karena bisa saja ada satu string yang awalannya 1, akhirannya 00 sekaligus kan gitu ya. Jadi ini dapat dilakukan bersamaan. Sehingga kita nggak bisa memakai aturan penjumlahan, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus mengurangi hasil yang telah diperoleh, ya, yang diperoleh ini dengan aturan penjumlahan. Nah, nanti dikurangi dengan banyaknya kasus ketika pekerjaan 1 dan 2 ini dilakukan bersamaan. Gitu ya. Nah, berarti gini. String biner dengan awalan 1 dan akhiran 00, penjelapan tadi kan gini ya, awalan 1. Nah, oke. Konstruksi biner nih saya tampilkan semua ya. Konstruksi biner dengan awalan 1 dan akhiran 00. Nah, yang sekaligus kan susunannya seperti ini. Yang di dua pekerjaan dilakukan bersama-sama. Terdapat masing-masing satu cara untuk memilih digit. Ya, ini kan ini satu cara, ini satu cara, satu cara. Berarti ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ini yang ada dua kemungkinan, gitu ya. Sehingga ini dapat dilakukan dalam 2 pangkat 5 cara, 32 kasus. Sehingga nanti kan ini harus dikurangi dengan 32 ini. Jadi hasil yang dari sini aturan penjumlahan dikurangi dengan 32 ini. Nah, ini 128 tambah 64 kurangi 32, jadi ada 160 cara. Ya, ini kalau yang tidak saling asing. Nah, atau secara umum ini disebut sebagai prinsip inklusi-eksklusi. Jadi ini dapat dirumuskan seperti ini, ada dua himpunan A dan B, tapi tidak saling lepas. Kalau tadi kan saling lepas, tadi saling asing, saling lepas. Kalau ini tidak saling lepas, jadi kalau diagram Venn itu ya kita gambarkan misal ini A, ini B, tapi ada yang di sini. Sementara kita pengen menghitung yang di sini doang sama di sini doang. Berarti ya ini tambah ini kurangi yang ada di sini kan gitu. Oke ya. Jadi A tambah B kurangi A irisan B. Gitu. Ya kalau diperumum menjadi 3 himpunan A union B union C yang tidak saling asing, maka A plus B plus C nanti terus ini kurangi ya. Ini A irisan B tambah A irisan C tambah B irisan C, terus nanti ini minus. Nah ini nanti plus minus kalau ini diperpanjang nanti berurutan selang-seling gitu ya. A irisan B irisan C. Gitu. Ini kalau diperluas menjadi 3 himpunan. Kalau tadi kan ini 2 himpunan maksudnya. Nah kalau ini 3 himpunan. Iya. Terus kalau dibuat rumus yang umum lagi untuk N himpunan, ya nanti gini ya. Nanti ada min 1 pangkat N plus 1, karena nanti ini selang-seling gitu ya. Loh, kok min 1 ya? Karena kalau min 1 apa tuh, min 1 pangkat 2 nanti kan hasilnya nanti ya ini tentu 1, tapi kalau begitu min 1 pangkat 3 kan nanti min gitu loh. Jadi bisa selang-seling kan. Gitu ya, pangkat min. Oke, apa min minus pangkat. Oke. Ini contoh ya.
Kalau ditanyakan berapa banyak bilangan positif yang tidak lebih dari 100 dengan sifat habis dibagi 6 atau 9. Tidak lebih dari 100 itu artinya sampai dengan 100 ya. Yang habis dibagi 6 atau 9. Oke. 100 bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Oke, misalkan ya ini X kurang dari sama dengan 100, X habis dibagi 6, misalnya A, terus B-nya itu yang habis dibagi 9. Nah, A-nya adalah 100 div 9 ya. Ini floor, fungsi floor 100 dibagi 6, tapi ini fungsi floor ada 16. Jadi ada 16 bilangan yang habis dibagi 6. Kemudian B yang habis dibagi 9 ya sama, 100 nanti bagi 9 difloorkan, ada 11. Ingat ya floor ceiling kemarin itu fungsi floor ceiling ya. Perhatikan bahwa A irisan B, nah habis dibagi 6 dan 9. Kalau habis dibagi 6, 9 artinya habis dibagi dengan kelipatan persekutuan terkecil kan, dari 6 dan 9. Berapa? 18 kan? Ya, 6 kali 3, 9 kali 2, ya 16. Sehingga ini 100 dibagi 18, difloorkan itu 5. Ini sebagai A irisan B-nya. Artinya habis dibagi 6 dan 9. Sehingga AB, jumlah yang habis dibagi 6 atau 9, ya ini, A plus B dikurangi yang habis dibagi dua-duanya. Nah, ada 22. Nah, gitu ya. Oke, challenging problem itu saya tinggalkan untuk latihan kalian. Nah, ini akan saya sampaikan di minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan manfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.